Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianisa, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Oke, pada video kali ini saya akan uh, membagikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan Filta Australia di Goulburn Valley Grammar School di sekolah yang ditunjuk kepada saya untuk mengajar di sana, yaitu di Australia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan bercerita kepada teman-teman sekalian apa saja yang telah saya dapatkan, apa saja yang saya lakukan selama mengikuti program dari prodi saya, dari 3 program prodi saya, dan saya memilih Filta sebagai pengganti PL saya. Oke. Latar belakang dari kegiatan asistensi mengajar Filta Australia, yaitu program ini memberikan kesempatan kepada para pelajar atau mahasiswa yang memiliki penguasaan di bidang bahasa Indonesia untuk menjadi guru bantu dalam mengajar siswa Australia selama 2 bulan di sekolah yang telah ditentukan. Nah, program ini menjadi kesempatan yang besar untuk memperkenalkan Indonesia dan seluk-beluknya kepada siswa Australia agar mereka bisa mengenal lebih dekat terkait bahasa Indonesia yang mereka pelajari di sekolah. Kegiatan ini kami laksanakan secara virtual karena ada beberapa kendala yang terjadi sehingga kami tidak dapat mengajar langsung ke Australia, dan jalan satu-satunya kami untuk mengajar Filta adalah melalui virtual Zoom meeting atau menggunakan video conference. Nah, tujuan dari asistensi mengajar Filta Australia. Nah, tujuan program ini yaitu untuk menjadi guru bantu yang dapat mengajarkan bahasa Indonesia secara langsung kepada para siswa asing di Australia. Nah, selain ingin membantu sekolah dalam mengajarkan bahasa Indonesia, tujuan asistensi ini juga untuk mengenalkan beragam kebudayaan dan juga adat istiadat yang unik yang ada di Indonesia yang belum banyak mereka ketahui. Nah, kebanyakan siswa asing hanya mengetahui Bali sebagai tempat yang paling indah dan juga terkenal di dunia. Padahal selain Bali, masih banyak lagi daerah-daerah yang memiliki keindahan yang luar biasa. Maka dari itu, sembari mengajarkan bahasa Indonesia, kami juga mengenalkan keindahan yang ada di Indonesia tentang budayanya, adat, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia. Selain dari tujuan, selain tujuan, ada manfaat dari asistensi mengajar Filta di Australia, baik itu untuk para siswa maupun para guru bantu, yaitu kami sendiri, yang kami rasakan dari asistensi mengajar Filta Australia. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia para siswa Australia. Selama 2 bulan saya mengajar di Goulburn Valley Grammar School, para siswanya telah banyak meningkat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Banyak kosakata yang sebelumnya belum pernah mereka sebutkan atau bicarakan kepada saya, sudah dapat mereka gunakan dengan baik dan benar. Lalu meningkatkan kemampuan para pengajar BIPA. Nah, kami sebagai pengajar BIPA sangat meningkat. Menurut saya telah sedikit banyaknya mampu mengajar dengan baik, mengajar siswa asing dengan baik, karena telah mengajar di Goulburn Valley Grammar School. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia siswa asing. Selain sekolah, saya
memang hanya mempelajari satu bahasa asing yaitu bahasa Indonesia, tapi mereka sangat bersemangat dan minat mereka sangat tinggi untuk belajar bahasa Indonesia karena menurut mereka Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaan dan bahasa Indonesia memang sulit, namun bukan berarti mereka tidak dapat mempelajarinya. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu kita dapat mengenalkan beragam kebudayaan Indonesia yang luar biasa indahnya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sekolah yang saya ajar yaitu Goulburn Valley Grammar School. Nah, sekolah tata bahasa Goulburn Valley atau Goulburn Valley Grammar School adalah sekolah non-denominasi dan terbuka dengan fokus kuat pada pembelajaran dan pencapaian siswanya. Sekolah ini memiliki cerita unik karena sekolah didirikan oleh masyarakat setempat. Nah, sekolah ini merupakan produk budaya dan komunitas Lembah Goulburn. Sejak didirikan, uh, salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang dapat mendorong kecintaan belajar dan mendorong standar pencapaian akademik tertinggi bagi semua siswa. Nah, Goulburn Valley sendiri terletak di situs proporsional kira-kira 2 jam di utara Melbourne, yaitu di pusat regional Shepparton. Sekolah ini jika kita lihat dari peta sangat luas, besar dengan berbagai macam fasilitas yang sangat baik dan sangat modern. Dari cerita-cerita yang siswa saya bagikan kepada saya, sekolah mereka adalah sekolah yang sangat modern dengan gedung musik yang sangat modern, gedung olahraga yang lengkap, perpustakaan yang besar, dan ruang-ruang kelas yang sangat baik dan sangat nyaman seperti itu. Selain itu banyak kegiatan yang mereka lakukan yang sangat bermanfaat sehingga mereka sangat tertarik setiap acara atau kegiatan tersebut dilangsungkan. Maka dari itu saya dapat menyebutkan bahwa Goulburn Valley Grammar School adalah sekolah modern yang sangat mendukung para siswanya untuk terus aktif dalam bidangnya masing-masing karena banyak ekstrakurikuler yang dapat mereka ikuti dan dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan mereka. Nah, aturan guru bantu Filta. Sebagai seorang guru bantu, tentunya harus mengikuti aturan yang ada di sekolah tempat asistensi mengajar. Sebelum melaksanakan program Filta ini, sudah diingatkan beberapa aturan yang harus diperhatikan saat mengajar, terutama dalam hal privasi siswa. Nah, privasi siswa merupakan hal yang harus sangat-sangat diperhatikan dengan baik. Orang-orang yang tinggal di Australia, mereka sangat ketat mengenai privasi. Jadi, jika kita ingin mengambil potret atau memberikan nomor ponsel, harus melalui izin dari sekolah atau guru yang bertanggung jawab. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru bantu agar bisa membantu para guru bantu untuk mengajar dengan baik di sekolah tersebut. Yang pertama, guru harus memiliki kepercayaan diri yang baik, tidak berbicara kasar, lalu mengetahui batas-batas norma etika dan bersikap profesional, tidak ikut campur dalam hal privasi siswa dan menyodorkan pertanyaan yang tidak menyenangkan. Lalu guru juga harus adil, konsisten, tegas, serta fleksibel. Nah, di sini saya akan menceritakan pertemuan saya di minggu pertama, yaitu kegiatan di minggu pertama saya lebih banyak mengenai membantu guru saya dalam melatih para siswa menggunakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kosakata mereka dalam bahasa Indonesia. Di sini cara saya mengajar mereka yaitu dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu pertanyaan umum dan juga pertanyaan terperinci. Nah, pada pertemuan pertama, saya lebih banyak mengajukan pertanyaan umum karena memang untuk pertemuan pertama lebih difokuskan ke pertanyaan umum agar mereka sedikit santai dan rileks sekalian melakukan perkenalan diri seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mungkin hanya seputar diri mereka, bagaimana tentang keluarga mereka, apa kegemaran mereka, terus tempat-tempat yang sering mereka kunjungi, dan apa cita-cita mereka ke depannya seperti itu. Lalu di pertemuan kedua, di minggu kedua, saya bersama siswa masih membahas tentang pertanyaan umum, namun pertanyaan umum ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada mereka sesuatu yang lebih detail lagi dan menambah kosakata baru yang belum pernah mereka dengarkan. Seperti saya akan bertanya tentang siapa orang yang paling Anda kagumi. Nah, kata kagumi sendiri adalah kata yang baru mereka kenali. Jadi, saya akan membaca atau berbicara menggunakan menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Kagumi sendiri yaitu admire. Jadi saya akan bertanya, siapa orang yang paling Anda kagumi? Nah, kagumi adalah admire. Boleh Anda ceritakan seperti itu. Lalu ada dan kosakata-kosakata baru lainnya yang bermanfaat untuk mereka ke depannya. Nah, lalu pada pertemuan ketiga, kami mulai memasuki pertanyaan yang lebih terperinci atau topik terperinci mereka. Nah, para siswa menyiapkan topik terperinci yang mereka gunakan untuk melatih bahasa Indonesia mereka. Nah, Ibu Ruci telah memberikan kepada saya apa saja topik terperinci yang telah mereka pilih sebelumnya, dan saya juga mempelajari sedikit topik tersebut agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka tentang topik terperinci mereka. Nah, saya akan menyebutkan beberapa topik terperinci mereka, yaitu pertama pengaruh media sosial, yang kedua tentang Tanah Toraja, lalu ada tentang dampak industri pariwisata di Bali. Nah, topik-topik ini yaitu topik-topik mengenai Indonesia yang mereka pilih. Jadi pertanyaan saya akan bertanya kepada mereka dan mereka harus menjelaskan kepada saya menggunakan bahasa Indonesia topik terperinci mereka dan menjawab pertanyaan saya tentang topik yang mereka pilih. Jika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan saya, mungkin saya akan berbagi informasi mengenai pertanyaan yang saya tanyakan tersebut agar mereka dapat menjawab jika nanti mereka ditanyakan pada saat ujian atau ada orang yang ingin bertanya kepada mereka tentang topik mereka, seperti itu. Lalu pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat kami kembali membahas tentang pertanyaan umum. Namun pertanyaan umum ini lebih banyak dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini saya berharap mereka menjelaskannya lebih detail dan lebih baik lagi dari pertemuan sebelumnya karena sudah bercakap-cakap bersama saya selama 3 minggu. Jadi saya berharap 3 minggu ini mereka dapat berlatih dengan baik tentang pertanyaan umum dan menyiapkan diri mereka lebih baik dalam menjawab pertanyaan saya. Nah, lalu pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima ini dilakukan pada masa liburan para siswa sebelum mereka ujian. Nah, saya mendapatkan jadwal mengajar baru dengan waktu mengajar yang lebih lama dari sebelumnya. Nah, pada pertemuan kelima dan keenam yang akan dilaksanakan di minggu depannya lagi, dalam 1 minggu saya akan mengajar selama 2 kali. Berarti saya akan bertemu mereka 2 kali dalam seminggu. Yang sebelumnya saya hanya bertemu mereka 1 kali dalam 1 minggu. Nah, pada pertemuan kelima dan keenam saya akan bertemu mereka 2 kali dalam seminggu.
ya sekitar 30 menit atau setengah jam saya akan berbincang kepada mereka, masih membahas tentang pertanyaan umum dan topik terperinci, karena pertanyaan umum dan topik terperinci adalah ujian tes mereka yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Yang akan dilakukan di minggu depannya. Mereka akan ujian tentang topik terperinci dan pertanyaan umum. Jadi saya akan berlatih bersama mereka tentang pertanyaan umum dan juga topik terperinci. Nah, seperti yang telah saya sebutkan di pertemuan kelima tadi, pertemuan keenam juga kami lakukan dua kali. Nah, jadwalnya yaitu untuk pertemuan pertama di minggu kelima kami akan membahas pertanyaan umum, lalu pertemuan kedua di minggu liburan kami akan fokus kepada pertanyaan umum dan juga topik terperinci mereka. Dan saya berharap mereka akan mendapatkan hasil yang baik untuk ujian mereka yang akan dilakukan di minggu berikutnya, seperti itu. Nah, di pertemuan ke-6 menurut saya mereka telah memahami banyak kosakata dan menjawab pertanyaan saya dengan lebih baik dari minggu-minggu sebelumnya. Mungkin karena mereka sudah berlatih bersama saya beberapa minggu, jadi mereka sudah sangat enjoy dan sangat santai dalam menjawab pertanyaan saya tanpa ragu dan juga sangat meningkat dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Di pertemuan ke-6 ini juga saya memberikan beberapa masukan agar mereka dapat melaksanakan ujian dengan baik dan juga memberikan informasi-informasi yang masih belum mereka ketahui, dan saya harap mereka dapat melaksanakan ujian dengan baik setelah berlatih bersama saya selama 2 bulan, hampir kurang lebih 2 bulan ini. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti kegiatan Filta ini. Saya tidak menyangka karena saya bisa lulus seleksi dari sekian banyak orang yang ikut mendaftar. Saya dapat lulus dan dapat menyelesaikan kegiatan saya dengan baik, dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat dari kegiatan ini dan mengenal orang-orang baru dan sangat ramah seperti itu. Lalu terima kasih kepada sekolah yang telah menerima saya, yaitu Goulburn Valley Grammar School. Terima kasih atas keramah tamahannya dan terima kasih telah membantu saya dan juga bersikap baik kepada saya. Walaupun saya masih banyak kekurangan, namun kalian semua para siswa saya menerima saya dengan cukup baik, terutama kepada guru mentor saya, Ibu Ruci Dewi, yang telah memberikan saya banyak ilmu, pengalaman, dan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk saya ke depannya sebagai seorang pengajar. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja video yang dapat saya rekam, dan sampai di sini saja sepertinya cukup untuk berbagi pengalaman. Semoga teman-teman lainnya dapat merasakan pengalaman yang sama seperti saya mengajar di Australia atau mengajar di luar negeri dan dapat merasakan pengalaman yang sama dengan saya. Terima kasih.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.